Ya, sebelum kita melanjutkan kajian, kita review dulu pembukaan bab kemarin supaya nyambung ya. Bahwa bab yang akan kita bahas adalah tafsir tauhid dan syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ini si penulis buku ini cara pembahasannya menggunakan pendekatan hubungan antara ataf dali alal madlul ya. Ataf itu hubungan ya, hubungan yang menunjukkan hubungan kecenderungan ya, hubungan kecenderungan. Kalau ini istilah di balaghah ada ataf ya, ada ataf bayan ya, ini antara lain ini ya, artinya hubungan ya, hubungan yang bersifat nanti menjelaskan. Jadi di sini ada kata ad-dali, itu isim fa'il ya, artinya sesuatu yang memberikan dalil, memberi petunjuk. Nah, ad-dali alal madlul ya. Madlul itu secara usul fikih ya adalah sesuatu yang merupakan bangunan makna ya, atau pengertian, yaitu satu bangunan yang menjelaskan makna dari dalil. Nah, itu namanya madlul. Jadi ini cara pemaparannya dengan metode hubungan antara dalil dan madlul. Nah, contoh misalnya ya, dalam Al-Quran ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqul lahuma uffin, yang artinya janganlah kalian berkata kepada kedua orang tuamu hus atau uff ya. Itu dalil. Nah, pengertian yang bisa dibangun dari dalil ini adalah antara lain jangan kamu mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang tuamu. Nah, itu madlul ya. Apalagi jangan memukul orang tuamu ya. Nah itu namanya madlul ya. Dalilnya hanya janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu. Dalilnya itu. Tapi dari dalil itu bisa dibangun satu atau lebih beberapa pengertian. Nah, itu yang disebut madlul ya. Bangun madlul itu sesuatu yang menjelaskan dalil. Nah, itu ya, kalau dalam usul fikih namanya bangunan yang bersifat akliyah. Jadi usul dalam istilah usul fikih itu adalah sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain. Nah, bangunan itu bisa berupa bangunan fisik. Misalnya bangunan tembok dibangun di atas fondasi. Bisa juga bangunan non fisik, yaitu membangun madlul di atas fondasi dalil. Itu yang disebut bangunan non fisik ya, membangun madlul di atas dalil. Jadi ini bangunan yang bersifat pengertian, membangun pengertian dari apa yang ditunjukkan oleh dalil. Dalil itu bisa berasal dari Al-Quran, bisa berasal dari Sunnah. Nah, ini metode yang digunakan di sini. Oleh karena itu, di sini dimulai dengan ayat waqadha rabbuka ya. Waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu.
Tuhanmu telah membuat keputusan ya, agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Kalian tidak beribadah kepada sesuatu yang lain ya, kecuali beribadah kepada Dia saja. Nah, itu dalil ya. Dalil dari bahasan la ilaha illallah itu tadi. Topiknya adalah menjelaskan. Nah, menjelaskan itulah yang disebut ataf ya. Menjelaskan tauhid atau syahadat la ilaha illallah. Nah, penjelasan itu yang tadi disebut ataf ya. Penjelasan. Tapi penjelasan yang cenderung kepada dalil yaitu ataf ya. Bukan penjelasan yang di luar dalil ya. Ya. Jadi misalnya dalam ayat ini, ayat pertama disebut wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memutuskan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya saja. Nah, dari situ muncul penjelasan implikasi dari ayat ini ialah, ya itu namanya madlulnya. Kita disuruh dalam melakukan ibadah kepada Allah itu berdasarkan tauhid. Itu madlul pertama. Madlul yang lain bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah tapi juga dia menyembah kepada selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Nah, itu namanya madlul dari ayat ini. Turun ya. Turun penjelasan-penjelasan, pengertian-pengertian. Nah, inilah yang diberi penjelasan, makanya di sini dikatakan di ayat ini akan disebutkan bab tambahan dengan mengkhususkan makna kalimat tauhid. Ya, itulah yang sudah kita bahas berturut-turut. Berarti satu dalil itu akan ditemui beberapa pemahaman. Iya, boleh asal pemahaman itu didukung oleh ayat itu. Jangan membangun pemahaman sendiri. Itu tidak mungkin kita Fathul Majid juga. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal sendiri, keluar dari penjelasan yang di luar Al-Quran, maka dia telah menggunakan akalnya untuk mencampuri urusan Allah. Itu dosa itu. Termasuk menjadikan dirinya itu tandingan Tuhan gitu. Nggak boleh. Nah, ini yang kebanyakan orang kan keluar dari itu. Bikin penjelasan tapi menurut pendapat sendiri itu nggak boleh itu. Jadi orang yang memberikan penjelasan Al-Quran dengan pendapat sendiri, nah, itu kalaupun dia benar, tetap dia disalahkan gitu. Karena menggunakan pendapat, nggak menggunakan Al-Quran. Apalagi kalau salah. Nah, pengikutnya yang namanya muttabi', nah, itu kalau dia tahu bahwa ustaznya itu salah, itu nggak boleh mengikuti. Itu nggak boleh mengikuti ustaz yang salah. Itu sama hukumnya sama dengan orang Yahudi yang mengikuti fatwa Rabbi pendeta mereka, padahal pendeta mereka salah, tapi diikuti gitu loh. Itu termasuk syirik itu. Termasuk syirik. Jadi ya kita harus selektif lah. Ini kebetulan kitab ini kan disusun sedemikian rupa. Jadi saya tinggal ngikuti saja. Saya nggak buat interpretasi sendiri, hanya menjelaskan. Saya hanya memberi penjelasan yang lebih jelas dari ayat itu gitu. Hanya itu saja. Bahasa Inggrisnya ya. Ya.
Before we continue our study, we will give a review on the previous chapter. The previous chapter gives the explanation, tafsir of Tauhid and tafsir of Shahadah, confession that there is no God except Allah. Then the writer used the method of making the connection or connective inclination between dal atau dalil, indication, on madlul. On madlul. Madlul means something that gives an explanation about what is said in the dalil. For instance, if we heard the verses says, "Wala taqul lahuma uffin." Don't say to your parents, uff. It is dalil. Then the madlul of this verse is, don't make your parents hurt or sick. Don't make your parents sick. Don't make your parents make unhappy. That is madlul. Madlul is construction of the meaning which is indicated in the dalil. It is the method of giving explanation of this lesson. For instance, in the first ayah, the make copy of the first, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Your Lord has decreed that you worship none but Him. It is dalil, dalil indication. Then what is meant by indication is that you have to pray God without associating Him to others. So you don't have to associate Allah with others, which is called shirk. Shirk is the association made by man. That is to associate God with others. Maybe man or other ideology and others. This is the method of discussing this lesson given by the author of this book. Itulah komentar. Sekarang kita lanjutkan pada pelajaran bulan lalu, kalau nggak salah sudah sampai ayat 94 ya. Ayat 9, halaman 94, yaitu halaman 94 ini akan menerangkan, menjelaskan dalil ya, yang bunyinya ulaikal ladzina yad'una yattabi'una ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Ya.
Yang artinya mereka itu yang mereka sembah, mereka sendiri berusaha untuk mencari wasilah pada Tuhan mereka, untuk berusaha siapa di antara mereka yang paling dekat dengan Tuhan. Nah, itulah. Jadi topik bahasan berikutnya adalah berdasarkan membahas ayat ini. Ya, the last discussion we read ayat from the surah Surat Al-Isra, surah number 17, Al-Isra. Ulaika alladzina yad'una yabtahuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Ya. Those whom they called upon, like Isa, son of Mary, Uzair, angel, and others, desire for themselves means of access to their Lord, as to which of them should be the nearest to God. Thus, those whom they called upon, they desire for themselves to look for the means, the medium to access to their Lord, as to which two of them should be nearest to their God. Itulah ayat yang terakhir. Nah, Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, qala al-Alamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi hadhil ayat, di ayat ini zakarul maqamatis salasi ya. Zakaro yang dimaksud di sini Allah ya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan, yaitu 3 tingkat dari realisasi tauhid ya. Realisasi yang disebutkan dalam ayat di atas, bagaimana usaha mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu realisasinya itu ada tingkatan. Nah, itu maksudnya. Tingkatan pertama adalah al-hub. Ya, al-hub artinya mencintai, cinta. Al-hub di sini dijelaskan wa huwa ibtigha'u taqarrubi ilaihi, yaitu keinginan dari makna hub itu ada keinginan untuk mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu makna hub ya. Dan ini tauhid ya, landasan tauhid yang tingkat pertama. Artinya kalau seseorang itu dalam hatinya ada kecintaan kepada selain Allah, selain dia mencintai Allah, maka di sana sudah masuk gangguan ya, syirik fil mahabbah. Nah, ini membersihkan syirik ini yang berat ya. Syirik fil mahabbah. Kalau orang sudah syirik fil mahabbah,
maka kecintaannya dicurahkan hanya kepada Allah saja. Kalau terbentur dua urusan, yang satu urusan Allah, yang satu urusan dunia, ya dipertimbangkan dulu ya. Kalau urusan dunia itu memang lepas dunia, ya harus urusan Allah dulu diprioritaskan. Itu yang disebut tauhid. Nah, itulah salah satu madlul ya. Salah satu madlul daripada kalimat syahadat la ilaha illallah adalah dalam hal mencintai, maka yang prioritas yang diutamakan hanya mencintai Allah saja. Nah, itu tahap pertama. Tahap kedua adalah tawassul wa tawassulu ilaihi. Ya, tawassul itu mencari wasilah ya. Mencari wasilah atau cara untuk menuju kepadanya. Berwasilah mencari cara untuk menuju kepada yang dicintai itu tadi, pada Allah. Caranya adalah, wasilah yang digunakan adalah bil a'malis sholihah. Nah, inilah yang wasilah yang sah, yang benar dalam konteks tauhid adalah wasilah dengan amal soleh. Jadi bukan tawasul dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal di kuburan, nah, datang ke sana mendekatkan diri. Nah, itu wasilah yang salah itu. Wasilah yang mengandung syirik. Ya. Kemudian warroja'u wal khaufu. Ya, roja itu artinya harap. Al khauf artinya takut. Nah, al khauf itu implikasi amalnya adalah takwa. Karena sinonim daripada takwa adalah takut. Makanya dalam khutbah misalnya bertakwalah kalian kepada Allah, itu diterjemahkan takutlah kalian kepada Allah. Nah, jadi harap-harap cemas, harap-harap takut itu direalisasikan dengan menjaga agar kita tidak tergelincir dalam kesalahan. Nah, itu yang disebut takwa itu. Takwa berasal dari kata waqa ya, artinya menjaga. Nah, menjaga agar kita tidak tergelincir kepada perbuatan yang bisa menjerumuskan. Salah satu bentuk tergelinciran itu yang ada ayat yang menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Muhkamat itu yang jelas mengandung hukum-hukumnya. Mutasyabihat itu yang samar-samar. Dan orang-orang yang dalam hatinya ada kebengkokan ya, zaihun. Nah, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, itu yang disebut tergelincir di situ. Mencari ayat-ayat mutasyabihat dengan maksud untuk menimbulkan fitnah. Nah, fitnah dalam Al-Quran artinya syirik. Nah, karena tidak hati-hati mencari makna, ya, mencari makna yang madlul itu tadi, mereka mencari dalil menjelaskan madlul melalui ayat-ayat mutasyabihat. Nah, itu yang harus dijaga, itu takwa ya. Karena orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat itu akan terjerumus ke dalam fitnah artinya musyrik ya. Ulangi bahasa Inggrisnya. In connection with the realization of Tauhid,
Al-Alama Ibn Qayyim refer to this ayat and he mentioned the three level of Tawhid. Three levels of the implication of Tawhid. The first level is love. Love to God. That will be greater to love than other God. The indication of love is ibtigha'ut taqarrubi ilahi. The tendency of getting more nearer to Allah. It means it is what is meant by love. Then the second step is at-tawassulu ilahi. Tawassul means to get a medium in which it will get closer to Allah, and the medium used is bil a'malis salihah. This medium is good deeds. So we are not allowed to get medium by praying. The ulama or other pious man that has died, it is not good medium. It is a kind of shirk. Then the third medium is hope and fear. Fear to God. It means taqwa. Fear, the implication of fear is taqwa. Taqwa, to make endeavor that we will not go out of the Sharia atau the hukum, the law of God. It is half. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid wa haqiqatud dinil Islam. Dan inilah tiga tingkatan inilah yang merupakan hakikat dari tauhid dan hakikat dari agama Islam. Jadi hakikat dari agama Islam adalah pertama harus mencintai Allah dengan sepenuh kecintaan, dan setelah itu mencari medium, mencari wasilah, mencari perantara untuk selalu dekat kepada Allah, dan wasilah yang sah adalah berbuat amal-amal soleh. Itu wasilah ya. Jangan mencari wasilah dengan berdoa kepada orang yang sudah meninggal ya. Orang-orang yang syekh yang sudah meninggal ya. Membuat halaqah khusus ya, dengan memanggil arwah para syekh ya. Membantu agar mereka membantu kita dekat dengan Allah, itu tidak sah ya. Ya, itulah hakikat tauhid ya. Dan selalu dipelihara dengan rasa-rasa harap dan cemas. Ini harap dan cemas itu punya dua pahala ya. Jadi rasa harap kepada Allah itu menunjukkan bahwa dia ya tawakal ya, tawakal. Dan rasa cemas menandakan bahwa dia berusaha untuk tidak terlibat dalam perbuatan dosa. Nah, apalagi kalau yang masa mudanya itu merasa banyak dosanya gitu ya. Aduh, gimana ya? Apalagi yang bekas pegawai negeri ya, kayak saya itulah. Gimana pengalaman dulu jadi pejabat? Tidak bisa menghindari sistem, nggak bisa.
Karena itu instruksi dari atas. Aduh, lakukan ini, lakukan ini. Lakukan ini. Nanti ada pejabat datang dari pusat, ya, kamu siapkan. Ada pejabat datang dari provinsi, ya, carikan penginapan. Nah itu dari mana uangnya? Kalau bukan ngambil dari uang operasional itu yang dialihkan ke sana. Nah itu termasuk bagian cara hidup pegawai negeri, terutama pejabat begitu. Siapa saja, kepala desa juga kalau nanti si camat atau bupati mau datang, gimana caranya? Mengeluarkan duit sendiri dari mana? Gajinya orang cukup. Nah begitulah, itu selalu membuat rasa cemas, cemas dan berharap agar Allah mengampunilah. Itu bagian dari ibadah. Jangan merasa aman ya. Merasa aman, ora apa-apalah. Itu tidak termasuk bagian dari hakikat tauhid ya. Jadi iyalah kalau dulu merasa pernah membuat jalan supaya orang berbuat maksiat, nah itu harus selalu dicemasi dalam hatinya. Jadi ada cenderung untuk berusaha tobat. Takut kalau Allah tidak mengampuni. Ya salah satu menjaga tauhid yang agak berat itu menjaga rasa sombong ya. Sombong. Ada orang-orang yang secara tidak langsung menyombongkan diri bahwa dia itulah yang paling benar, dia itulah satu-satunya calon ahli surga. Nah itu yang menjaga itu yang berat. Apalagi dia sengaja bikin semacam tato, saya katakan tato, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah saya calon ahli surga, kalian bukan. Nah, itu bagian, jangankan surga ya, saudara berniat untuk melakukan sesuatu tidak boleh memastikan, misalnya ya nanti saya akan ke sana, saya akan ke rumahmu, nggak boleh, tapi harus dengan insya Allah. Nah cuma konotasi insya Allah dipelesetkan. Kalau udah bilang insya Allah berarti enggak dia. Enggak boleh begitu. Dalam urusan dunia yang kecil saja kita harus insya Allah. Apalagi urusan akhirat. Mau masuk surga sudah memastikan dirinya. Wah gimana? Itu takabur, itu memastikan dirinya bakal menjadi ahlu surga, yang lain ahlu nar. Bukti bahwa saya ahli surga, ini loh ada tato nih di muka aku. Menunjukkan dirinya itu ahli surga, itu tato itu. Dalam hadis itu dilaknat oleh Allah. Dilaknat. Karena itu ya, itu tadi lah. Implikasinya menjadi orang itu gumede, takabur, mendahului kodrat, seolah-olah dia yang punya hak untuk menentukan siapa yang jadi penduduk surga. Sedangkan ada hadis yang menyatakan bahwa waliullah itu tersembunyi. Waliullah itu orang yang dijamin akan masuk surga, itu tersembunyi, disembunyikan oleh Allah. Bahkan dirinya itu tidak tahu kalau dia waliullah. Itu karena tawadhu, bukan dipamer-pamerkan, ini loh saya wali Allah ini, pakai tanda, ben orang tahu, ben orang ngerti kabeh. Kalau anggar ketemu kudu tunduk, hormat. Pembawaannya sinis sama orang lain. Itu enggak bisa begitu, itu bukan tauhid itu. Kesombongan itu, kesombongan. Ya itulah abot ya, penerapan tauhid yang menyatakan dirinya ahli tauhid malah kepleset.
yaitu kebelasan pada sikap-sikap syirik dan takabur. Ya, syiriknya itu memisahkan diri dari jamaah, membuat kelompok yang eksklusif, itu udah termasuk syirik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi orang musyrik, yaitu orang yang memisahkan diri, memecah belah, memisahkan diri dari jamaah agama. Ya. Kemudian ditambahi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing merasa dirinya, membanggakan dirinya dengan mengatakan kelompok saya lah yang paling benar. Nah, itu termasuk syirik dan takabur. Nah, itu jadi padahal kelompok itu yang ini buku ini dibuat oleh syekhnya kelompok itu. Syekh Abdul Wahab. Itu ya ada yang mengakui ahli sunnah wal jamaah gimana? Lah ya pengakuan itu biar aja. Apa termasuk seperti iya, itu nanti yang menilai Gusti Allah yang menilai, bukan kita. itu? Saya pernah di Jogja yang mengaku Enggak usah ngaku. dirinya ahli sunnah wal jamaah. Aku biar aja. Kita berusaha. Tapi nggak usah ngaku-ngaku, karena itu yang nanti yang menilai itu Tuhan gitu. Bukan kita yang menonjolkan. Ya kayak itu tadi yang saya bilang, wali Allah itu tersembunyi. Bahkan dirinya itu tidak tahu bahwa dia itu waliullah. Itu ada dalam hadis itu. Hadis qudsi malah kalau nggak salah. Jadi kalau ada orang sengaja menonjolkan, Ilmu kan bukan waliullah. hah? Ya kalau ada seseorang yang mamer-mamer ilmu apalagi ini. Itu wali tauhid. Wali tauhid itu. Bukan waliullah, temannya setan itu, kancane setan. Karena setan itu yang menjerumuskan itu. Dia setan menggoda manusia dari jalur rububiyah, jalur uluhiyah. Jalur uluhiyah merasa dirinya paling suci apa. Nah, itulah. Ya. Ya. Just these three steps is a reality of Tauhid. Yeah. The reality of Dinul Islam. The religion of Islam. The religion of Islam is constructed in this character, love in God, to seek a medium to get near to God by the good deeds and to hope and fear. The meaning of fear is taqwa, taqwallah. It means to get ourselves not involved on a bad character or a bad deed. That is the reality of Tauhid and the reality of Dinul Islam. Like what is said in the Musnad from Ibni Hakim. Ya, jadi seperti dituangkan dalam Musnad dari Bahsib bin Hakim, ngan abihi dari bapaknya, ngan jadihi dari kakeknya, annahu qala lin nabiyyi, bahwa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahi ya Rasulullah, ya demi Allah wahai Rasulullah, ma'ataituka, ya ma'ataituka, saya tidak mendatangi engkau illa ba'dama halak itu ya, atau ini halaf itu ya mungkin ya, kecuali setelah saya bersumpah ngadada asobi'i, bersumpah sebanyak jari-jariku, hadihi ini,
Allah atika, ya, bahwa maksudnya saya bersumpah bahwa saya tidak akan mendatangi engkau. Nah, itu sumpah. Kemudian dia sumpah lagi, fabilladzi ba'atsaka bil haqqi, dan demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Ma ba'atsaka bihi, ya, yang mengutus engkau itu membawa misi apa? Ya, apa yang misi yang Anda bawa, yang dari yang mengutus engkau, ya? Qala, Nabi menjawab, al-Islam. Misi yang saya bawa adalah Islam. Nah, ini penjelasan berikutnya dari makna tauhid, ya. Jadi tauhid itu hanya beribadah kepada Allah saja. Nah, bentuk ibadahnya ini yang dijelasin ini. Yang pertama adalah al-Islam. Qala, ya, dia bertanya lagi, wamal Islamu, apakah Islam itu? Ya. Qala, Nabi mengatakan, antuslima qalbuka. Ya, artinya ini qalbuka jadi fa'il ya di sini. Bahwa agar hatimu menyerahkan diri. Tuslima dari kata aslama, ya. Aslama yuslimu, karena ada an jadi antuslima qalbuka. Hendaklah hatimu menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan diri kepada Allah, ya, itu di depan do ilallah, ya. Wa antu wajjiha, wajhaka ilallah, dan hendaklah engkau mengarahkan wajahmu hanya kepada Allah. Ini maksudnya mengorientasikan hidupmu hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Ini sama dengan fa'at, perintah fa'atim wajhaka lidini hanifa. Nah, dijawab dalam doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Nah, itu jawaban dari perintah ini, ya. Kamu hadapkan jiwamu kepada Allah. Ya. Ini pertama, menyerah dulu, ya, di dalam syiar sholat. Syiar itu simbol. Nah, disimbolkan dengan mengangkat tangan ini. Mengangkat tangan ini adalah simbol kepasrahan total kepada Allah, diikuti dengan ucapan Allahu Akbar. Itu berita pertama diwujudkan dalam, direalisasikan dalam sholat. Maka di kalimat berikutnya, setelah menyerahkan diri kepada Allah, diikuti wa antusolliya sholawatil maktubata. Ya, as-sholawati ini statusnya nasab, ya, karena huruf anas jamak, nasabnya itu kasroh, tapi sifatnya al-maktubata karena maf'ul, ya, keterangan yang menerangkan maf'ul, ya. Ya, ini namanya mausuf sifat. Jadi jangan terkecoh dengan, karena as-sholawati nanti bacanya al-maktubati. Nah, itu terkecoh ini. Sama dengan ini, saya membaca harokat termasuk terkecoh ini. Lalunya as-sholawatil maktubata, karena sholawati itu statusnya itu nasab, jadi sifatnya harus al-maktubata, bukan al-maktubati. Ya, ini bahasa Arab kadang-kadang mengecoh, ya.
secara redaksional ya. Ya. Hendaklah kalian bersolat, melaksanakan sholat yang wajib. Ya. Jadi menghadapkan wajah itu sendiri adalah simbol dari kepasrahan total. Nah, baru diteruskan dengan pelaksanaan sholat. Nah, sholat 5 waktu itulah nanti di sana ada doa-doa, ada pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa diri kita sedang berpasrah kepada Allah, dan untuk itu minta petunjuk dengan berbagai doa. Watu adiyas zakata, dan menunaikan zakat. Ya, watu adiyas zakatal mafrudota. Nah, ini benar ya, zakatal mafrudota. Menunaikan zakat yang wajib. Ya. Wa akhraja Muhammad bin Nasir. Ya. Thus in this hadith, he said the reality of Tawhid. It is the reality of the religion of Islam, like what is said in the Musnad and Basi bin Hakim and Abihi from his father, from Anjadihi, from his grandfather, that he said to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, by God, by Allah, ya Rasulullah, I will not attend you after I make swear in the amount of my fingers. I will not attend you by who sends you by truth. What is your mission given by your God? Then Muhammad said, my mission is Al-Islam. Al-Islam in English makes submission. Means submission, surrender to God. Then he said, what is Al-Islam? What is the meaning of to surrender to God? To submit to God? He said, first, you have to surrender your heart and direct your face to Allah alone. First, you have to surrender to God by facing your face and your heart only to Allah. Then, you pray 5 prayers, which is obligated by your God. 5 obligated prayer. Then waktu adis zakat, you pay zakat. Zakat is something that is has to pay to other person. Az-zakat al-mafrudah, the prescribed zakat. Ya, hadis ini wa akhraja Muhammad bin Nasir. Hadis ini dikeluarkan oleh Muhammad bin Nasir al-Marwazi min hadis Khalid, dari hadis Khalid bin Ma'dan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lil islami syu'ab
wa manaron. Sesungguhnya Islam itu memiliki tanda-tanda dan rambu-rambu. Kamanarit thoriq, seperti tanda-tanda lalu lintas. Ya, lalu lintas ada tanda-tandanya karena itu untuk menyelamatkan si pengendara ya. Min zalika, tanda-tanda itu antara lain anta'budallaha. Ya, tanda-tanda Islam itu adalah ya seperti tanda rambu-rambu, yaitu yang pertama engkau harus menyembah Allah, beribadah kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'an, dan janganlah engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wa tuqimas sholata, dan menegakkan sholat, wa tu'tiyaz zakata, dan membayar zakat, wa tasuma ramadhana, dan melakukan puasa di bulan Ramadan, wal amru bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahyu 'anil munkari, dan mencegah perbuatan munkar. Nah, ini yang kemarin ditanyakan, demo-demo itu boleh enggak? Nah, kalau konteksnya nahyu 'anil munkar boleh. Nah, karena ada yang melarang ya, melarang demo, orang Islam melarang demo. Tapi kalau konteksnya demo itu untuk mencegah munkar boleh. Wa hadza makna qaulihi ta'ala, inilah makna firman Allah Ta'ala, wa may yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ilallahi aqibatul umur. Ya. Dan barang siapa ya yang menyerahkan dirinya, menyerahkan wajahnya, maksudnya menyerahkan dirinya kepada Allah, sementara dia adalah orang-orang yang berbuat baik, ya wahwa muhsinun ya, faqadis tamsaka, maka dia telah memegang erat-erat ya tali Allah. Tali Allah itu artinya tauhid ya. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan. Wa ilallahi aqibatul umur. Dan kepada Allah lah akan dikembalikan semua urusan untuk diputuskan. Nah, ya itu. Jadi in this hadith it is said that someone attend the Prophet of Muhammad, then he said to the Prophet, this man is Bahsi bin Hakim, attend the Prophet and said to him, by Allah, by God, O the messenger of Allah, I didn't come to you after I swear as much as my finger. This my finger. Then it means that I will not attend you. By those who send you in truth, what is your mission? Then
The Prophet answered, "My mission is Islam." Islam means to surrender, to submit to God. Then he said, "Wamal Islam?" What does Islam mean? What does Islam mean? Or what is Islam? He said, the Prophet said, "An tuslima qalbuka wa an tuwajjiha wajhuka lillah." Islam is that your heart has to surrender to Allah and you direct your face to Him. That is Islam. Then you have to pray five prayer, five obligated prayer. Then you have to pay a zakat, the prescribed zakat. This hadith is put forth by Muhammad bin Nasr al-Marwazi min hadis al-Khalid bin Ma'dan an Abi Hurairah, from Abi Hurairah. He said, Rasulullah said, "Verily, actually, Islam has signs or mark like a traffic light. From that marks that you have to pray to Allah alone. Don't make associate with Him, with other things. Then you have to do salat and to pray, to pay zakat, and to fast in the month of Ramadan, and you have to order with a good thing and to forbid one is bad, a bad one. This is the meaning of what Allah said in the Quran, which means, and whosoever submits his face himself to Allah while he is a good doer, then he has grasped the most trustworthy handhold, and to Allah return all matters for decision. This is the meaning of the ayat. Mana? Dah cukup? Ya. Ya, saya kira sampai sini aja dulu. Ini ada tambahan informasi atau lain-lain. Tanggal piro sih? Oke, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.